warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaril Irawan dengan NIM 4322101047 jurusan S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0. Di slide pertama itu ada pengertian bahasa. Yang kalian tahu tentang bahasa itu apa sih? Bahasa merupakan alat komunikasi yang dipergunakan manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Melalui bahasa, ide pemikiran manusia tentang berbagai hal dapat tersampaikan. Sejak peradaban manusia dimulai, bahasa pun telah melekat mengiringi kehidupan manusia. Bahasa merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki bahasa daerah yang beragam. Menurut data dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. Hampir setiap daerah mempunyai bahasa daerah tersendiri yang tersebar di 34 provinsi. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama dipakai sebelum bangsa Indonesia lahir. Bahasa Melayu sudah dipakai sejak lama sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan yang terkenal dengan sebutan lingua franca. Bahasa Indonesia yang lahir seiring dengan perjuangan bangsa Indonesia harus kita jaga dan utamakan dalam penggunaannya. Kita tidak ingin seperti negara lain, sebut saja India yang memiliki bahasa nasional tetapi tidak mampu menjaga eksistensi bahasa nasionalnya dan menyatukan ratusan bahasa daerah yang ada di negaranya. Kemudian ada perkembangan revolusi industri 4.0. Seiring perkembangan zaman menuju dunia global, teknologi pun semakin maju. Apalagi kini dunia memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era yang memenang teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas akibat perkembangan teknologi informasi digital yang menjadi tulang punggung dan pergerakan konektivitas manusia dan mesin yang menyebabkan segala hal menjadi tanpa batas. Teknologi informasi pun kini menjadi saluran utama yang mendominasi kehidupan manusia dalam membangun eksistensinya dalam segala ruang, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Revolusi industri keempat melibatkan sistem siberfisik dan melampaui sekedar otomatisasi dan komputerisasi. Kemajuan teknologi memasuki era digital ini berdampak pula dengan komunikasi manusia yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Media sosial pun turut meramaikan era disruptif teknologi ini. Menilik bahasa yang kerap digunakan dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, setidaknya telah membuka pemikiran kita tentang arti pentingnya moralitas bahasa. Maksudnya, bagaimana cara penggunaan bahasa itu tersampaikan, sikap berbahasa dan estetika bahasanya. Moral bahasa menjadi sangat penting dalam peranata sosiokultural masyarakat. Tidak sedikit bahasa yang digunakan dalam media sosial. Begitu memaksakan kata-katanya yang cenderung bermakna kasar, saling serang. Menggunakan bahasa kerap terjadi dalam komunikasi di jaring sosial. Kemunculan teknologi seperti internet tak hanya membawa perubahan bahasa tulisan dan lisan bahasa Indonesia. Lewat internet kini masyarakat juga bisa mempelajari bahasa Indonesia secara mudah dan cepat. Ivan Larin salah satunya. Lewat Twitter, Ivan memberikan beberapa ilmu baru seperti kosakata yang jarang digunakan hingga penulisan suatu kata yang benar. Tak jarang beberapa pengikutnya ada yang berkonsultasi menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dari salah satu tweetnya yang saya ambil itu adalah, berbahasa memang soal rasa. Rasa bahasa tidak turun dari langit, tapi dipupuk dan dipelihara dengan asupan pengetahuan bahasa. Asupan ini ada yang diperoleh dari pengetahuan praktis dan ada pula yang dari pengetahuan teoritis, misalnya dari kamus atau buku tata bahasa. Kemudian juga dari seorang penulis, musisi, dan traveler yang merupakan idola saya, yaitu Firsa Besari. Kalau di laman Instagramnya, beliau mengajak para pengikutnya untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yang baik. Kemudian ada faktor melemahnya bahasa Indonesia. Faktor yang memicu melemahnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik diantaranya tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun internet sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan bahasa gaul yang dilakukan oleh kalangan public figure, dan keganjenan berbahasa dalam pidato atau diskusi publik yang seringkali lebih mengutamakan bahasa yang menurut mereka dapat menarik minat publik meskipun melenceng dari kaidah kebahasaan yang sah. Pun demikian yang terjadi di lingkungan sekolah. Seringkali kita temukan penggunaan bahasa tutur dan tulis tidak baku atau bahasa gaul yang menyimpang dari kaidah kebahasaan yang sebenarnya. Semisalnya penggunaan kata da, tak, lo, ngapain, ngumpulin, dan lain-lain. Kata-kata tersebut sering digunakan meskipun tidak sah dan tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Keinginan agar terlihat pintar dan gaul seringkali para remaja usia sekolah mengadopsi penggunaan bahasa yang dicampur adukan dengan bahasa asing yang sering mereka lihat dan dengar di televisi maupun internet. Misalnya, you and me akan selalu sehati. Hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan berbahasa nasional dan global. Budayawan, sastrawan, dan ahli bahasa Sultan Takdir Ali Sejahbana pernah berucap, kalau belum mampu berbahasa asing, berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kesimpulan. Revolusi industri generasi keempat telah lahir. Era 4.0 ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak cepat dan canggih. Informasi yang cepat dan berlimpah dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengembangkan diri termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi informasi secara global dapat menjadi peluang pengembangan bahasa Indonesia secara lebih intensif. Pengembangan bahasa melalui teknologi informasi diharapkan mampu memberikan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif seperti hoax. Penyebaran berita hoax dapat ditangkai dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian punya kritik dan saran, silakan di kolom komentar. Mari berbijak bahasa Indonesia. Salam literasi.